keadaan di sekeliling kita bisa saja memboncengkan iman kita. Tapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat berkuasa atas hidup kita. Untuk itu, jangan pernah putus untuk menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, agungkan Tuhan, puji Tuhan di setiap waktu yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu.
Haleluya, haleluya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, hari yang Tuhan jadikan untuk kita bersyukur, kita beribadah kepada Tuhan. Kata Pak Mazmur, inilah hari yang Tuhan jadikan, mari kita bersuka-suka di dalamnya. Besok ketika saudara bangun pagi, katakan inilah hari yang Tuhan jadikan, mari kita bersuka-suka di dalamnya. Hari berikutnya ketika saudara bangun pagi, inilah hari yang Tuhan jadikan, mari kita bersuka-suka di dalamnya. Ketika kita memberi nama setiap hari-harinya Tuhan, maka pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang akan mendominasi hari kita. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya kebenaran ini akan memberikan kita kekuatan, kesembuhan, kemenangan, kelepasan, karena kebenaran itu Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran itu, dan Engkau telah membenarkan kami. Kami ada ciptaan yang baru di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan Engkau memberkati kami setiap hari dengan berkat yang baru. Dan kami tahu hari ini juga berkat-Mu baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membawakan satu cerita atau satu ayat di dalam kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga. Saudara sudah banyak mendengar ayat-ayat ini, tetapi saya ingin memulai dari ayatnya yang ke-20. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ternyata penulis Ratapan ini juga kadang-kadang mengalami tekanan yang luar biasa ketika mengingat peristiwa yang terjadi, ketika mengingat hal-hal yang menimpa dunia ini, menimpa hidup kita. Seperti hari-hari ini kita banyak tertekan mendengarkan wabah yang makin hari makin meluas, upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dari pemerintah dan sebagainya sepertinya tidak mengurangi penularan daripada wabah COVID-19 ini. Dan ketika mendengar hal ini, jiwa kita menjadi tertekan. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita mungkin terbebas dari virus corona, tapi kita kena virus informasi yang memberikan kita tertekan. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi yang luar biasa ini? Sebab tidak ada satupun berita yang memberikan kita kekuatan. Bersyukur, ayatnya yang ke-21 berkata begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Saya senang dalam bahasa Inggris dikatakan I recall my mind. Artinya saya panggil lagi jiwa saya panggil lagi pikiran saya kembalikan lagi pikiran saya kepada posisi yang sebenarnya. Tahukah saudara, ketika Tuhan menjadikan manusia, Dia menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Jiwa Adam, pikiran Adam, perasaan Adam lebih peka terhadap kehadiran Tuhan daripada yang lain. Tetapi ketika Adam menjual kebenaran ini kepada iblis, maka jiwanya lebih peka terhadap hal-hal yang bukan dari Tuhan. Dia menyadari dirinya. Tadinya dia lebih menyadari Tuhan daripada menyadari dirinya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus sudah membayar di atas kayu salib untuk mengembalikan semua yang dicuri oleh musuh ke dalam hidup kita. Sehingga hari ini kita bisa berkata, jiwaku kembali kepada kebenaran, jiwaku kembali kepada firman Tuhan, jiwaku kembali kepada pencipta, sehingga kita lebih peka terhadap hal-hal yang dari Tuhan daripada hal-hal yang dari dunia ini. Dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara perhatikan itu akan mempengaruhi tindakan saudara. Ketika saudara memperhatikan hal-hal yang dari sorga, itu akan mempengaruhi tindakan saudara. Saudara ingat dalam Yesaya pasal 6 ayat yang pertama, dalam tahun matinya Usia aku melihat Tuhan. Dalam tahun aku mengalami musibah aku melihat Tuhan. Dalam tahun income-ku turun aku melihat Tuhan. Dalam tahun perusahaanku mengalami pemasukan yang turun aku melihat Tuhan. Dalam tahun aku di PHK aku melihat Tuhan. Dan saudara baca rentetan daripada ayat itu, apa yang dilihat oleh Yesaya, itu yang membuat dia menerima kemenangan. Karena dia lihat Tuhan, maka Tuhan tunjukkan kuasanya. Ya, di sorga ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Malaikat Allah terbang di sana sini dan menyanyi, kudus kuduslah Tuhan. Mereka punya 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutup muka, 2 sayap dipakai untuk terbang, dan 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka. Mereka menyanyi, kudus kudus Tuhan Maha Kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita melihat Tuhan, nyanyian kita pun berbeda, ucapan kita pun berbeda.
berbeda, perkataan kita pun berbeda. Perkataan kita adalah perkataan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan itu membuat Yesaya mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, di mana dia berkata, wow, Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib. Lalu sudah bisa baca di bawahnya ada utusan, ada penugasan yang Tuhan berikan. Artinya di tengah-tengah persoalan kita tetap bisa survive, kita tetap bisa berdiri dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sepanjang kita melihat Tuhan, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Kembalikan pikiran saudara, kembalikan jiwa saudara yang sekarang lagi mengembara kemana-mana. Jangan-jangan saya juga akan game, jangan-jangan saya juga akan mengalami nasib seperti orang-orang yang lain. Kembalikan semuanya itu. Hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Setiap napas yang Tuhan berikan itu puji-pujian kepada Tuhan. I recall my mind. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Itu sebabnya, oleh sebab itu aku akan berharap. Berharaplah hal-hal yang besar dari Tuhan, karena Tuhan kita luar biasa. Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Saudara, di dalam Kristus pengharapan tidak mengecewakan. Semua kekuatan dari surga sudah dicurahkan buat kita, tinggal kita buka hati untuk menerimanya. Tinggal kita buka wadah kita untuk menerima kuasa yang tercurah dengan luar biasa. Informasi yang datang begitu hebat di sana sini. Melebihi itu, ada kuasa Tuhan yang tercurah dengan tidak terbatas, yang mencurahkan rohnya dengan tidak terbatas. Pengharapan akan muncul. Yes, aku ada dalam lindungan Tuhan, aku ada dalam rencana Tuhan, aku ada di dalam pikirannya Tuhan. Ayatnya yang ke-22, ya, ini yang diperhatikan dan inilah yang kita harapkan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini yang saya selalu katakan, semua persoalan akan selesai, semua wabah akan selesai, tapi kasih setia Tuhan tidak akan berkesudahan. Bahkan langit dan bumi akan lenyap, firman Tuhan kekal selama-lamanya. Taruh harap kita kepada kasih setia Tuhan, taruh harap kita kepada kebenaran, karena satu iota, satu titik tidak akan hilang. Hebatnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu menyembuhkan, firman Tuhan itu menguatkan, dan firman Tuhan itu memberi pengharapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saya percaya sebentar lagi wabah ini akan selesai. Seperti khotbah yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, sebelum kedatangan Tuhan, orang akan makan, minum seperti pada zaman Nuh, orang akan kawin, mengawinkan, berarti tidak ada lagi social distancing, orang akan kumpul kembali. Dan saya percaya ketika hal itu terjadi, kita sudah punya satu kekuatan yang luar biasa, sehingga kita tidak akan melupakan Tuhan. Kita tetap berpaut kepada Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan, dan kita tetap memperhatikan hal-hal yang dari Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Dikatakan selanjutnya, tak habis-habisnya rahmatnya. Pemerintah memastikan bahwa stok logistik aman, artinya barang itu bisa habis. Pemerintah memastikan bahwa beras ada, gula ada, dengan cadangan sekitar berapa waktu ke depan. Artinya satu waktu barang itu bisa habis. Tetapi dengar kabar baik, rahmat Tuhan tidak pernah habis. Orang mungkin berkata, income-ku sudah habis, tabunganku sudah menipis. Tapi jangan khawatir, rahmat Tuhan tidak pernah habis. Selama ada rahmat Tuhan, Tuhan bisa buat dari tidak ada menjadi ada. Elisa ada di pengasingan, ya, seperti diisolasi ketika langit tidak menurunkan hujan. Tapi rahmat Tuhan menyertai dia. Tuhan perintahkan burung gagak untuk memelihara dia. Pagi dan petang, Elisa dibawa roti dan daging oleh burung gagak. Kalau ada rahmat Tuhan dalam hidup kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena rahmat Tuhan itu sanggup memelihara dan menjaga hidup kita. Dalam beberapa banyak kasus, Israel pernah mengalami hal-hal yang sangat mengkhawatirkan, sampai musuh berkata mereka sudah mati. Tetapi rahmat Tuhan memberikan mereka kelepasan dari segala ancaman, dari segala malapetaka. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Haleluya. Saya percaya
Pesan ini akan berikan kita kekuatan. Nah, sebelum saya sampai pada closing, kita akan berdoa nanti di akhir khotbah ini. Saya ingin melanjutkan apa yang ditulis dalam Ratapan 3 tadi. Pada ayatnya yang ke-23 dikatakan selalu. Selalu itu artinya bukan kadang-kadang, tapi selalu itu terus menerus. Selalu baru tiap pagi. Setiap pagi rahmat Tuhan baru buat kita. Waktu orang Israel dituntun Tuhan di padang gurun, setiap pagi Tuhan memberikan makanan yang baru, bukan yang dipanaskan, bukan yang dari oven, tapi baru. Tuhan punya rahmat, Tuhan punya berkat, Tuhan punya kekuatan selalu baru tiap pagi. Jadi pagi hari ini berkatalah, Tuhan, aku siap menerima apa yang sudah kau siapkan buat saya hari ini. Dan itu kekuatan yang baru, itu rahmat yang baru, itu sukacita yang baru. Selalu baru tiap pagi, always, selalu. Artinya Tuhan setia dengan janjinya. Besar kesetiaanmu. Karena setia Tuhan, bumi ini masih berputar. Karena setia Tuhan, kita dipelihara. Karena setia Tuhan, pohon-pohon masih mengeluarkan oksigen. Karena setia Tuhan, laut masih menyediakan ikan-ikan buat kita. Itu kesetiaan Tuhan. Dan Dia sangat terbukti sebagai penolong dalam kesesakan. Dia Tuhan yang sangat terbukti. Setiap pagi baru, setiap hari baru, setiap pagi baru. Sebab kesetiaan Tuhan itu besar. Dan mari kita berkata bersama-sama dalam ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku. Saudara tidak ambil bagian di garis keturunan, saudara. Memang kami punya garis keturunan ini seperti begini. Tidak, saudara ambil bagian dalam garis keturunan Tuhan. Tuhan bagianku. Katakan buat dirimu, aku adalah garis keturunan Tuhan. Katakan buat seisi rumahmu, kamu garis keturunan Tuhan. Kita bagian Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-12, Tuhan berkata, setiap orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Tuhan bagian kita. Dan saya percaya Tuhan adalah bagian kita. Kita tidak perlu takut. Percayalah, Tuhan ada bersama-sama. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Recall your mind. Kembalikan jiwa, taruh hal-hal ini. Dikatakan di sini kata jiwaku dan aku berharap. 2 kali dikatakan kata jiwaku dan aku berharap. Artinya ini penting. Taruh harapmu kepada Tuhan, taruh harapmu kepada kebenaran. Dan saya percaya setiap saudara hari ini akan diberkati Tuhan, akan dikuatkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dilindungi Tuhan. Bahkan terangmu akan bersinar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di antara bangsa-bangsa, sehingga nama Tuhan diagungkan di antara bangsa-bangsa, lewat pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba telah selesai berbicara. Engkau akan menyempurnakan kebenaran ini dalam kami. Karena Engkau tidak terpisah dengan kami. Engkau bagian kami. Waktu kami tidur, waktu kami bangun, Engkau merancangkan yang terbaik bagi kami. Sementara kami tidur malam, Engkau menyiapkan berkat-berkat untuk besok di mana kami bangun. Dan dalam minggu ini, kami akan terima banyak mujizat Tuhan. Banyak kemenangan. Sebab hati kami tertuju kepada Tuhan. Kami kembalikan jiwa kami kepada pencipta kami. Dan kami berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang mengecewakan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan berkati lumbung kami, Tuhan berkati dapur kami, Tuhan berkati adonan kami, Tuhan berkati air minuman kami, Tuhan berkati roti makanan kami. Penyakit dilalukan dan hidup kami memuliakan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, berkat-berkat dari sorga kami. Terima kasih dari Bapa yang melampaui segala akal, jaga hati kami. Anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang diberikan sehingga kami cakap menanggung segala sesuatu, tetap bersyukur dalam segala keadaan, dan persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian kita. Terangnya bersinar luar biasa di dalam kita. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang di awan-awan yang bermain menjemput kita semua. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.
Tuhan memberkati.